Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cerita hikayat. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, dan pernah mempelajari. Oke, daripada kita penasaran, lebih baik kita langsung aja ke materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pembagian karya sastra. Yang pertama itu ada puisi, yang kedua prosa fiksi, yang ketiga drama. Nah, karena sekarang kita membahas tentang cerita hikayat, maka karya sastra yang akan kita bahas itu adalah prosa fiksi. Baik, lanjut. Apa sih itu cerita hikayat? Cerita hikayat itu adalah cerita yang mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagalan atau kehebatan dan kesaktiannya. Gitu. Hikayat tersebut juga mungkin bisa dibilang mirip dengan cerita sejarah gitu ya teman-teman. Cerita sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal gitu, serta dipenuhi dengan keajaiban. Atau misalnya hikayat tersebut mulai berkembang pada masa mulai klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti oleh kita gitu. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis cerita hikayat. Yang pertama itu berdasarkan isinya. Ada cerita rakyat, cerita sejarah, dan cerita biografi. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau mendengar cerita tentang Raden Kian Santang. Itu merupakan contoh dari cerita rakyat, cerita sejarah, dan cerita biografi. Selanjutnya untuk yang kedua itu berdasarkan asalnya. Ada yang berdasarkan Melayu asli gitu ya. Contohnya hikayat Hang Tuah atau hikayat Si Miskin. Ada juga yang dipengaruhi Jawa, misalnya hikayat Panji Sembirang gitu ya. Atau di sini juga ada yang dipengaruhi India. Misalnya ini sering banget kita lihat ya, cerita Sri Rama ya, dari cerita Ramayana. Terus ada juga cerita Perang Pandawa, itu yang dipengaruhi dari India. Selanjutnya yang terakhir yang dipengaruhi Arab Persia, misalnya cerita dari hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam. Nah, selanjutnya di sini ada struktur hikayat. Yang pertama itu ada abstraksi. Ini merupakan ringkasan ataupun inti dari satu cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstraksi ini itu bersifat opsional ya teman-teman. Artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstraksi. Yang kedua, ada orientasi. Ini adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga, itu ada komplikasi. Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat gitu ya. Pada bagian ini juga kita bisa berpendapat bahwa karakter ataupun watak dari tokoh itu cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini itu adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, jadi ya, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, yang kelima, pada bagian ini itu ya, pada bagian resolusi, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir atau yang keenam itu ada koda. Koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Baik, untuk selanjutnya di sini itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita tersebut. Misalnya, temanya itu tentang percintaan.
cerita tersebut. Yang ketiga itu ada alur. Alur itu adalah sebuah jalinan peristiwa, gitu ya, jalinan peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Yang keempat ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Yang kelima itu adalah tokoh, merupakan pemeran pada cerita. Penampakan merupakan penggambaran watak dari sang tokoh. Nah, poin selanjutnya itu adalah unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada sudut pandang, merupakan pusat pengisah dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Misalnya, sudut pandang itu adalah ketika tokoh aku ini menjadi orang kesatu atau orang pertama, atau tokoh aku ini menjadi orang kedua atau ketiga, ya. Yang terakhir itu adalah gaya. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta unsur-unsur keindahan lainnya. Misalnya, karena si pengarang ini adalah seorang remaja, gitu ya, maka gaya dia dalam menceritakan sebuah cerita tersebut itu dengan gaya khasnya seorang remaja, misalnya dengan bahasa alay ataupun dengan istilah-istilah remaja lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama itu ada nilai agama, gitu ya. Ini sudah pasti berhubungan dengan Tuhan, ya. Memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya, misalnya seperti itu. Yang kedua, ada nilai sosial, misalnya membantu orang-orang yang berada, gitu ya, atau tidak melihat perbedaan status sosial. Yang ketiga itu ada budaya, misalnya ada budaya menjodoh-jodohkan, seperti itu, atau misalnya budaya yang lainnya. Yang terakhir ada edukasi, misalnya dalam cerita tersebut itu menceritakan bahwasanya belajar itu adalah suatu kewajiban atau keharusan, itu contohnya. Baik teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.